Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Mengutip hadis dari Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah, apabila terjadi perpecahan di kalangan umatku, maka kembalikan segala sesuatunya berdasarkan apa yang Allah sampaikan melalui Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul Muhammad melalui hadisnya yang sanad dan parawihnya jelas. Dalam arti kata lain, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk yang datangnya dari Allah melalui Al-Quran. Sebaik-baiknya yang menjelaskan tentang Al-Quran adalah hadis Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah. Dan seburuk-buruknya petunjuk adalah petunjuk syariat baru seperti paham wahdatul wujud. Jadi paham wahdatul wujud itu adalah petunjuk syariat baru yang bertentangan dengan syariat Islam. Kita berikan contoh ya di dalam Al-Quran. Di dalam surat Maryam ayat 44, wahai bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Allah. Jadi setan itu jangan kalian sembah, yaitu setan-setan dalam dirimu yang mengaku akulah Tuhan dalam dirimu, atau hembusan Tuhanmu ada pada dalam dirimu. Itulah berhala, yaitu setan-setan yang kalian sembah. Setan ini durhaka kepada Allah. Durhakanya setan karena kenapa? Karena dia tidak mau menjalankan apa yang Allah perintahkan, yaitu sujud penghargaan kepada Nabi Adam. Sedangkan durhakanya dirimu yaitu tidak mau menjalankan perintah Allah, yaitu turunnya perintah syariat. Syariat yang telah disempurnakan yaitu syariat Islam. Di An-Nisa 117, yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan mereka tidak lain hanya menyembah setan-setan yang durhaka. Berarti Tuhan-Tuhan selain Allah, yaitu Tuhan-Tuhan yang bisa kalian rasakan, bisa kalian lihat, mewujud menjadi makhluk ciptaan adalah Tuhan-Tuhan selain Allah yang kami sebut sebagai umat Islam sebagai berhala. Tuhan-Tuhan inilah yang kalian sembah adalah setan yang durhaka kepada Allah, yaitu durhakanya setan tidak mau menjalankan perintah Allah, sama seperti ajaran mursyid tadi yang tidak mau menjalankan perintah Allah, tidak mau menjalankan syariat dengan alasan hakikat, dengan alasan makrifat, tetapi hanya alasan, intinya tidak mau menjalankan perintah Allah. Al-Baqarah 169, setan itu menyuruh kamu berbuat jahat. Setan itu menyuruh kamu untuk berbuat jahat dan menuju kekejian dan kekafiran, yang mengatasnamakan Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jadi kurang lebih seperti ini. Setan itu mengajarkan segala sesuatu mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan rahasia Allah yang tidak kalian ketahui. Jadi yang mengajarkan tentang rahasia Allah, yang mengatasnamakan Allah, nama Allah digenapkan menjadi satu lagi yaitu rahasia, itu adalah setan. Sama persis ajaran para mursyid tadi, yaitu ajaran setan dengan mempelajari ilmu rasa. Ilmu rasa yang pertama kali dipopulerkan oleh iblis, yang merasa di dalam hatinya penciptaan dirinya yang dari api lebih baik daripada penciptaan Adam yang dari tanah. Ilmu rasa inilah yang kalian pelajari dan kalian warisi sehingga dirimu merasa di makom tertinggi, merasa di makom kelas 7, syariat, tarekat, hakikat, makrifat kalian paling tinggi. Ketahuilah bagi Allah semua manusia sama. Yang membedakannya yaitu takwamu. Takwamu itu berarti amal ibadah dan amal solehmu. Amal ibadah dan amal solehmu berarti syariatmu. Jadi yang membedakan dirimu di mata Allah yaitu syariatmu. Mau tidaknya dirimu menjalankan apa yang Allah perintahkan. Bukan hanya mengenal Allah, tapi menjalankan apa yang Allah perintahkan. Perintah Allah kepada jin dan manusia, tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah. Beribadah itu artinya syariat, bukan hakikat, bukan makrifat. Jadi orang-orang yang bermakrifat tidak mau menjalankan syariat sama seperti mengikuti jejak langkah kaki setan, mewarisi ilmu dari iblis. Sama persis.
Jadi paham-paham mursyid wahdatul wujud adalah syariat baru. Seburuk-buruknya petunjuk adalah petunjuk syariat baru. Mursyid itu artinya yang memberikan petunjuk. Apabila petunjuk tersebut tidak bersesuaian dengan Al-Quran dan hadis, berarti petunjuk syariat baru. Apabila petunjuk syariat baru yang kalian amalkan, berarti kalian mengerjakan seburuk-buruknya petunjuk. Kalau sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk yang datangnya dari Allah melalui Al-Quran. Sebaik-baiknya yang menjelaskan Al-Quran adalah hadis Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah. Jadi kalau kalian merasa dirimu Islam, kembalilah, berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan hadis. Bukan berpegang teguh kepada teori-teori syariat baru dari paham mursyid wahdatul wujud yang bukanlah ajaran Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah, tapi ajaran dari yang mengaku Muhammad, dari cuilan Nur Muhammad, berarti ajaran dari Rasul palsu. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa ajaran mursyid wahdatul wujud bukanlah ajaran Islam dan bukanlah ajaran Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah.